Halo Sobat ZQ Score, balik lagi bersama gue Iksan Mahar. Dan kali ini seperti biasa kita kembali membicarakan tentang hal-hal yang menarik yang akan terjadi di sepak bola nasional. Berbeda dengan di sebelumnya, sempat kita pernah berbincang tentang tim nasional, kemudian tentang kans juara Persib Bandung. Kali ini kita berbicara agak sedikit melihat di papan bawah. Karena kita akan di episode kali ini kita akan membahas tentang persaingan zona degradasi yang saat ini sudah mengerucut menjadi 5 tim yang berpeluang besar untuk turun kasta ke Liga 2 di musim depan. Mereka ada PSIS Semarang, Persis Solo, Semen Padang, Madura United, dan PSS Sleman. Lalu bagaimana dengan kans mereka dan siapa kira-kira yang punya peluang paling besar untuk turun kasta dan bermain di Liga 2 musim depan? Kita simak ulasannya. Sudah 5 pekan paruh kedua Liga 1 2024-2025 berlangsung dan sudah kita juga bisa melihat bahwa beberapa tim yang pada paruh pertama kemarin berada di papan bawah mulai menunjukkan kebangkitan. Seperti Persis Solo yang kini sudah berada di peringkat kelima untuk tim dengan perolehan poin terbanyak di paruh kedua. Mereka telah mengoleksi 13 poin di paruh kedua musim ini. Lalu begitupun juga dialami oleh Madura United dan juga Semen Padang yang masing-masing juga telah mengumpulkan 12 poin dari 9 pertandingan telah mereka jalani di paruh kedua musim ini. Sementara itu, PSIS Semarang dan juga PSS Sleman masih menjadi tim yang paling terpuruk di Liga 1 di awal paruh kedua. PSIS baru memenangkan 1 pertandingan dari 9 pertandingan terakhir, begitupun juga yang dialami oleh PSS Sleman. Itu membuat mereka masih berkutat menjadi tim yang perolehan poin terendah di awal paruh kedua musim ini. PSIS misalnya baru mengumpulkan 5 poin. Apalagi PSIS Semarang yang hanya mengumpulkan 1 kemenangan dalam 11 game terakhir. Hal itu membuat mereka tertahan di peringkat 14. Kali ini perolehan poin PSIS Semarang telah disamai oleh tetangganya Persis Solo dengan 23 poin. Poin mereka dengan zona degradasi seperti Semen Padang, Madura United dan juga PSS Sleman sudah sangat tipis. Sementara itu, PSS Sleman masih sangat sulit untuk beranjak. Hasil rentetan hasil buruk belum juga bisa mengalami kebangkitan di paruh kedua musim ini. Pergantian 3 pelatih juga belum menunjukkan adanya sisi positif atau perbaikan dari performa Super Elja. Jika kita melihat dari 8 pertandingan tersisa di Liga 1 musim ini, beberapa tim yang tengah berjuang untuk tidak terkena hukuman degradasi, 5 tim itu mereka akan masih saling bertemu. Setidaknya masing-masing tim akan menjalani 2 hingga 3 pertandingan dengan sesama tim di papan bawah. PSIS Semarang misalnya, mereka akan menghadapi Madura United di kandang dan juga PSS Sleman di kandang, kemudian mereka bermain away di kandang Semen Padang. 3 pertandingan itu tentu akan sangat menentukan bagi langkah Maesa Jenar di musim ini. Jika setidaknya mereka bisa meraih hasil positif di 2 laga kandang melawan Madura United dan melawan PSS Sleman, tentu kans mereka untuk bertahan agak menguat. Namun jika mereka gagal meraih kemenangan, bahkan mengalami kekalahan di kandang, begitupun juga ketika bermain away di kandang Semen Padang, mungkin impian mereka untuk bertahan di Liga 1 sejak musim 2018 lalu akan pupus di musim ini. Begitu juga dengan Sleman. Sleman seperti PSIS Semarang juga memiliki 3 pertandingan tersisa melawan sesama tim di zona degradasi. Mereka akan menjamu Persis Solo di Stadion Maguwo Harjo Sleman jika sudah benar-benar bisa diberikan izin untuk bertanding setelah merampungkan proses renovasi yang cukup panjang. Kemudian mereka akan menjalani 2 laga tandang yang cukup berat melawan PSIS Semarang dan juga bertandang ke Bangkalan di kandang Madura United. Jika melihat performa saat ini, agaknya akan sulit dari 3 game itu PSS Sleman bisa meraih kemenangan. Dengan performa mereka yang tidak hanya buruk dalam bertahan tetapi juga tidak memiliki efektivitas yang sangat baik dalam menyerang, tentu Super Elja perlu kerja keras dan juga mereka perlu memugar kondisi mental dan fisik mereka agar benar-benar bisa keluar dari zona degradasi dan juga setidaknya minimal bisa meraih poin penuh dari 3 pertandingan melawan sesama tim papan bawah untuk membukakan mereka bertahan di Liga 1. Bagaimana dengan nasib Semen Padang yang baru kembali promosi di Liga 1 musim ini? Nampaknya sebutan mereka sebagai tim yoyo alias yang selalu turun ke Liga 1, ke Liga 2, begitupun juga dalam waktu yang relatif singkat akan kembali terjadi di musim ini. Mereka memang akan menjalani laga sesama tim di zona degradasi menghadapi Semarang dan juga menghadapi Madura United di kandang sendiri. Tapi Semen Padang juga masih menjalani 3 laga tandang yang cukup berat. Setelah mereka tumbang 0-6 dari
Dewa United di Stadion Pakansari Bogor. Mereka juga akan menjalani 3 game di luar kandang yang sangat berat. Mereka akan bertandang ke markas PSM Makassar, lalu bermain di kandang Persija, dan juga akan menjalani pertandingan di Gelora Bung Tomo yang menjadi markas untuk Persebaya Surabaya. Maka dengan 5 pertandingan sangat krusial itu, jika mereka gagal meraih kemenangan atau hanya meraih hasil imbang, tentu peluang mereka untuk turun kasta dan bermain kembali di Liga 2 di musim depan akan kembali sangat terbuka. Lalu bagaimana dengan Madura United? Di bulan Ramadan ini, Madura adalah tim yang paling sedikit bertanding di Liga 1. Mereka hanya bermain 1 pertandingan ketika mereka kalah 1-3 dari PSM Makassar di laga kandang. Sebab pada 2 game selanjutnya melawan PSIS Semarang dan juga melawan Persija Jakarta ditunda karena Madura United akan menjalani 2 laga di perempat final Piala Challenge Asia. Sebagai satu-satunya duta Indonesia di kompetisi Asia yang tersisa di musim ini, Madura cukup baik. Mereka sudah mengumpulkan hasil imbang ketika bermain di laga pertama melawan Tainan City babak perempat final Challenge Cup AFC. Dan mereka tentu akan memiliki modal yang kuat untuk bermain melawan Tainan City di kandang pada tanggal 13 Maret mendatang. Jika bisa lolos dan bermain di babak semifinal, tentu itu akan menjadi suntikan moral yang sangat tinggi bagi Madura yang kini ditangani oleh Alfredo Vera. Satu lagi tim yang juga sedang tengah was-was akan terkena hukuman degradasi, yaitu Persis Solo. Tim yang sempat menjadi salah satu tim bertabur bintang di awal kehadirannya di Liga 1 musim 2002-2023 lalu, kini tengah terpuruk. Yang patut dinantikan juga bagaimana dengan kiprah Persis Solo. Persis Solo seperti dengan Madura United dan juga Semen Padang sudah mengumpulkan poin yang jauh lebih baik dibandingkan 7 game perdana mereka di paruh pertama musim ini. Jika pada paruh pertama musim ini mereka hanya mengumpulkan 10 poin dari 17 pertandingan, kini Persis sudah mengumpulkan 13 poin dari 9 pertandingan yang sudah dijalani di paruh kedua. Hal itu tentu membuka kans mereka untuk keluar dari zona degradasi dan tetap bertahan di Liga 1 musim depan. Bersama pelatih asal Malaysia Om Kim Sui, Persis perlahan-lahan mulai keluar dari zona degradasi. Kemenangan atas Borneo di Samarinda dan juga hasil imbang yang sangat dramatis dihasilkan ketika melawan Bali United di Manahan menjadi modal yang sangat kuat bagi Persis untuk bisa keluar dari zona degradasi dan tetap bermain di kompetisi kasta tertinggi nasional di musim depan. Persis sudah ditunggu oleh rival abadi mereka, PSM Yogyakarta, yang telah memastikan diri menjadi juara Liga 2 sekaligus meraih salah satu tiket promosi menuju Liga 1 musim depan. PSIM akan kembali ke kompetisi kasta tertinggi alias Liga 1 Indonesia sejak terakhir kali tampil di divisi utama musim 2007-2008. Meski begitu, di tengah performa yang sudah cukup membaik, Persis akan dihadang oleh lawan-lawan yang cukup berat. Mereka memang hanya akan menghadapi PSS Sleman sebagai pesaing mereka di zona terbawah. Tapi Persis akan menghadapi 2 tim di papan atas yang tentunya Persis tidak hanya punya peluang untuk menjaga asa mereka bertahan di Liga 1, tetapi mereka juga bisa menentukan raihan gelar juara di Liga 1 musim ini. Pada 2 game terakhir, Persis akan menghadapi Dewa United, kemudian pada game pamungkas di musim 2024-2025, Persis akan menghadapi Persib Bandung. Oleh karena itu, jika Persis bisa mengalahkan 2 tim itu, tentu kontemplasi dan juga persaingan di papan atas mungkin saja bisa berubah dan juga Persis bukan hanya bisa bertahan di Liga 1, tetapi juga bisa menentukan siapa tim yang akan menjadi juara di Liga 1 musim ini. Apakah itu Persib Bandung sebagai juara bertahan atau justru hadirnya juara baru yang akan diemban oleh Dewa United. Dan kira-kira siapa 3 tim yang akan turun kasta ke Liga 2 musim depan? Jika melihat dari komposisi tim yang sudah memastikan promosi ke Liga 1, ada PSIM Yogyakarta, ada Bayangkara Presisi FC, dan juga ada Persija Jepara. Jika melihat dari 3 tim itu, kontemplasinya semuanya adalah tim yang bermarkas di Pulau Jawa. PSIM dan Persija dari Jawa Tengah dan juga Bayangkara Presisi meskipun juga sempat berkandang di Jawa Barat, sempat juga berkandang di Jawa Timur, dan sempat pula juga berkandang di Jawa Tengah, tetap adalah tim yang berasal dari Pulau Jawa. Jadi dengan kondisi seperti itu, apalagi tanda kutip ada aturan yang tidak tertulis yang sudah menjadi rahasia umum dalam kompetisi sepak bola nasional, tentunya setidaknya dari 3 tim yang terdegradasi dari Liga 1 minimal ada 1 tim yang bermarkas di Jawa Tengah atau Yogyakarta yang akan turun kasta ke Liga 2 musim depan. Jika melihat dari
kota tak tertulis itu, maka ada 3 tim yang berpeluang turun kasta. Pertama ada PSIS Semarang, ada Persis Solo, dan juga ada PSIS Sleman. Tentu ada salah satu di antara mereka yang akan turun kasta. Bahkan mungkin ada 2 dari 3 tim asal Jawa Tengah dan Jogja itu yang akan bermain di Liga 2 musim depan dan mengucapkan selamat tinggal atau sayonara untuk Liga 1 di musim ini. Adapun untuk Semen Padang dan Madura United, jika kita melihat dari tren tim-tim yang terdegradasi di sejak era Liga 1 di musim 2017, Madura United yang duduk di peringkat terakhir pada paruh pertama musim ini atau hingga pekan ke-17 dengan hanya mengumpulkan 9 poin dan kebobolan 38 gol, mereka harus melawan kemustahilan untuk terbebas dari zona degradasi. Pasalnya, tim-tim yang sudah kebobolan lebih dari 35 gol di paruh pertama musim itu selalu terdegradasi. Jika melihat performa Madura United di paruh pertama dengan mereka hanya mengumpulkan 9 poin dan telah kemasukan 38 gol dalam 17 game perdana di musim ini, tentu misi untuk keluar dari zona degradasi dan bertahan di Liga 1 adalah sebuah kemustahilan. Pasalnya, jika melihat dari rentetan tren di Liga 1 sejak era 2017, tim yang sudah kebobolan lebih dari 33 gol, bahkan lebih dari itu, kemungkinan besar akan terdegradasi di musim tersebut. Hal itu sempat dialami oleh Bayangkara pada musim 2023-2024 lalu dan juga Badak Lampung pada musim 2019 lalu. Selain menjadi wakil Indonesia di Asia, Madura United juga punya pekerjaan yang ekstra cukup berat karena mereka melawan sesuatu yang dikatakan misi yang impossible untuk bisa bertahan di Liga 1. Namun dengan performa mereka yang cukup membaik bersama Alfredo Vera di 9 game awal di musim ini menunjukkan setidaknya ada secah hal positif untuk Madura United melawan kemustahilan di musim ini. Di sisi lain, Semen Padang tentu akan menghadapi pekerjaan mental yang sangat berat setelah mereka 2 kali pertandingan melawan Dewa United selalu kalah dengan agregat gol yang sangat mencolok. Kalah 1-8 di Padang, kemudian kalah 0-6 di Bogor. Kali ini Semen Padang juga harus memperbaiki juga performa mereka yang juga belum menunjukkan setidaknya hasil positif di paruh kedua musim ini. Meskipun telah meraup 3 kemenangan dari 9 pertandingan di paruh kedua musim ini, namun performa Semen Padang menuju pertengahan paruh kedua mulai kembali menunjukkan inkonsistensi. Hal itu tentu menjadi alarm bagi Kabau Sirah untuk bisa mempertahankan posisi mereka di Liga 1 di musim depan. Jadi, kalau menurut Sobat ZQ Score, kira-kira siapa 3 tim yang akan turun kasta di Liga 1 musim ini? Bisa tulis komentar kalian di kolom komentar dan juga kira-kira siapa tim yang kalian jagokan dari 5 tim di papan bawah ini yang bisa bertahan di Liga 1 musim depan. Kita tunggu komentar kalian. Dengan demikian, usai sudah episode kali ini. Kita membahas tentang tim-tim yang berpeluang terdegradasi di Liga 1 musim ini. Jika teman-teman Sobat ZQ Score juga punya saran kira-kira apa aja nih tema yang perlu kalian kepoin dan perlu kalian tahu dan kita bahas di episode selanjutnya, bisa juga diusulkan di kolom komentar ini. Oke, gue Iksan Mahar, terima kasih.